Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pada dasar-dasar ilmu logika yang mengenai tentang kebenaran dan perlunya hukum akal. Sebelumnya, saya adalah Khairunisa Azikra dengan NIM 2310862010. Nah, yang pertama adalah definisi kebenaran, di mana menurut KBBI, kebenaran ini dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang cocok dengan keadaan ataupun kondisi sesungguhnya. Atau dapat kita katakan bahwa secara umum ini dapat disimpulkan bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa ahli yang memberikan pernyataan ataupun pendapat mengenai arti-arti kebenaran ini. Salah satunya adalah Fardiansyah pada tahun 2008. Ia mendefinisikan bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara pengetahuan dan juga objek. Nah, hal ini dapat juga diartikan sebagai sebuah pendapat atau perbuatan seseorang itu yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri juga. Nah, yang kedua ada ahli Syafi'i pada tahun 1995. Ia menyatakan bahwa kebenaran itu adalah sebuah kenyataan. Jadi semua yang nyata itu adalah kebenaran. Selanjutnya itu adalah kaitan kebenaran dan hukum akal. Pada ilmu logika, hubungan antara kebenaran dan juga hukum akal ini sangat penting dan erat karena keduanya saling berkesinambungan dan juga beriringan. Nah, mereka keduanya juga bekerja sama untuk membentuk dasar penalaran yang sah dan juga adil. Nah, dalam kaitan kebenaran dan hukum akal ini terdapat beberapa kaitannya. Yang pertama adalah hukum akal sebagai alat untuk penilaian kebenaran. Nah, hukum akal ini digunakan sebagai dasar atau alat untuk menilai kebenaran sebuah pernyataan dalam konteks logika. Nah, yang kedua adalah validitas argumen, yaitu kebenaran proposisi merupakan komponen penting dalam mengevaluasi validitas argumen, di mana dalam ilmu logika itu sebuah argumen dapat dikatakan valid jika premisnya benar dan kesimpulan logisnya mengikuti premis yang benar. Nah, yang ketiga itu adalah pemahaman hubungan antara premis dan juga kesimpulan. Nah, hukum akal ini membantu kita untuk memahami hubungan antara premis dan kesimpulan dalam suatu argumen. Jika premis suatu argumen itu benar dan argumen tersebut mengikuti hukum logika, maka kesimpulannya adalah argumen tersebut juga dapat dianggap benar. Yang keempat adalah analisis logika, di mana logika itu digunakan untuk menganalisis argumen dan pernyataan dengan mempertimbangkan kebenaran proposisi dan juga menerapkan hukum logika. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu konstruksi argumen yang kuat. Ini dapat bertujuan atau berguna untuk membangun argumen yang kuat, penting untuk memastikan bahwa premis-premis yang digunakan adalah benar. Nah, selanjutnya adalah definisi dari hukum akal, di mana suatu putusan yang murni itu ditentukan berdasarkan proses nalar saja. Nah, hukum akal ini sederhana karena terbagi hanya 3. Nah, yang pertama itu adalah pasti ada. Hukum pasti ada ini dikenal dengan istilah lain yaitu wajibul wujud. Nah, putusan hukum ini berlaku bagi sesuatu yang menurut akal itu pasti ada dan mustahil tidak ada. Contohnya seperti bangku yang ada di taman, pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang merancangnya, dan pasti ada yang meletakkannya di taman karena tidak mungkin dia muncul tiba-tiba saja di sana. Nah, walaupun kita tidak tahu siapa yang meletakkannya. Nah, demikian juga dengan keberadaan Tuhan. Karena tidak mungkin dunia yang sebesar ini, semesta yang kompleks ini tidak ada yang merancang. Nah, yang kedua itu adalah hukum mustahil ada, di mana hukum ini biasa disebut dengan hukum mustahil. Mustahil di sini bukan secara adat, tapi secara akal, yang berarti betul-betul tidak mungkin terjadi, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Contohnya saja seperti mustahil ada bilangan yang ganjil sekaligus genap, dan mustahil juga bola basket yang berukuran normal itu bisa masuk ke dalam lubang jarum yang sangat-sangat kecil. Nah, atau misalnya ada keberadaan manusia terbang dan lain sebagainya. Contoh yang terakhir itu adalah hukum bisa ada dan juga bisa tidak. Ini dikenal dengan istilah lain yaitu hukum jaiz. Ini adalah putusan hukum akal yang paling banyak dan yang menyangkut keberadaan sesuatu yang tak harus ada tapi juga tak harus tak ada. Karena ia bisa saja ada dan juga bisa tak ada tanpa konsekuensi apapun secara akal. Contohnya seperti adanya perang di Indonesia, adanya gedung setinggi awan, adanya mobil terbang dan seterusnya yang bisa saja terjadi dan juga bisa tidak terjadi juga.
Nah, baik, kita akan lanjut. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari hukum akal. Nah, ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu adalah hukum identitas, di mana salah satu hukum ini adalah salah satu hukum dasar dalam hukum akal yang identitasnya dapat dirumuskan sebagai A adalah A, di mana A ini adalah simbol yang mewakili suatu entitas atau proposisi tertentu, atau dengan kata lain sesuatu yang memiliki identitas yang tetap. Jadi jika misalnya kita memiliki proposisi hari ini adalah hari Rabu, maka identitas hari ini adalah sama, proposisinya sama dengan diri sendiri, yaitu hari ini adalah hari Rabu. Nah, yang kedua adalah hukum non-kontradiksi, di mana ini adalah salah satu prinsip utama dalam hukum akal atau hukum logika, yang berbicara tentang ketidakmungkinan antara adanya kontradiksi dalam suatu pernyataan atau proposisi. Nah, contohnya seperti contoh penggunaan hukum non-kontradiksi ini adalah seperti matahari terbit dari timur. Ini tidak dapat secara bersamaan benar dan salah. Dengan kata lain, pernyataan ini benar dalam uh, konteks yang benar dan tidak dapat dianggap salah atau kontradiktif. Dan sebaiknya gagasan matahari terbit di barat itu dianggap salah atau kontradiktif karena bertentangan dengan fakta umum. Karena matahari terbit memang dari timur ya. Dan yang ketiga itu adalah hukum keselarasan, di mana ini adalah salah satu prinsip utama dalam hukum akal. Ini mirip dengan hukum non-kontradiksi juga dan sangat penting dalam logika. Di sini ada ketidaksesuaian atau kontradiksi dalam hukum keselarasan ini mengacu pada ketika dua atau lebih pernyataan saling bertentangan atau tidak dapat disatukan dalam konteks atau argumen yang sama. Nah, yang keempat adalah hukum kausalitas, di mana dalam filsafat dan ilmu pengetahuan ini, hukum kausalitas ini memiliki peran penting di mana hukum ini membuat suatu hukum sebab dan akibat. Nah, dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara hal-hal yang terjadi di dunia. Contoh kausalitasnya sederhana seperti ketika kita menyalakan saklar lampu, lampu akan menyala. Nah, dalam hal ini menyatakan saklar ini adalah penyebabnya dan lampu yang menyala itu adalah akibatnya. Jadi cukup dari saya. Terima kasih. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.